Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya Novitalia di Belgia. By the way, hari ini saya mau berbagi tips atau semacam pendapat saya rahasia kita diberkati ya. Tentunya kalian pernah pasti dengar banyak sekali orang bilang tuh bersyukur setiap hari biar rezeki itu lebih gampang atau lebih banyak dapat berkat. Saya setuju, setuju gitu ya. Tapi ada satu hal yang saya eee, alami gitu ya, alami dan merubah hidup saya gitu kan, gini. Oke, jadi saya cerita dulu ya sebelum saya masuk ke tips-tips gitu kan. Saya orangnya dulu itu, mmm, secara fisik, mental gitu, saya senang banget, artinya, happy, happy, I mean really happy dan juga saya, eee tidak terlalu banyak hal yang saya pikirkan gitu ya, lebih tepat gitu lah, atau lebih tepat tepatlah kayak lebih, eee, enteng gitu ya, enteng gitu ya. Nah, situ kan, membuat saya tuh lebih banyak, bersyukur ya dulu gitu. Tapi, ada banyak hal yang terjadi yang sebenarnya saya tidak, saya kayak mengabaikan itu, contoh misalkan kayak trauma masa kecil, terus ada pernah hal-hal yang kayak nggak diinginkan terjadi gitu kan, terus ada trauma-trauma yang lain gitu, yang saya, karena masih muda, masih punya banyak energi gitu kan, saya, banyak sekali dan saya tidak, kayak tidak pokoknya kayak anggap itu sepele, tapi ternyata banyak sekali emosi yang saya simpan di dalam diri saya dan di saat tertentu, ya di saat tertentu itu, emosi itu bisa muncul, ya, dan kalau dia muncul begitu artinya kita, akan kayak mengubah di, pribadi gitu ya, itu yang saya alami. Maksud saya kayak gini, kalau misalkan di masa kecil kita banyak mengalami, hal-hal yang buruk gitu ya, dibully, pokoknya hal-hal banyak macam hal gitu yang jelek-jelek gitu, kita berusaha keras untuk mengabaikan itu dan dan kita nggak bisa ngomong gitu kan. Padahal itu tuh nggak bagus di saat nanti kita, later gitu di kasus aku itu timbul macam-macam, banyak-banyak kayak banyak kepikiran, banyak, anxiety, kayak pokoknya ada banyak macam hal gitu dan itu juga, nge-flashback ke hidup yang dulu gitu ya, teman-teman. Nah, dan kalau pada saat itu kita walaupun kita sekuat-kuatnya secara mental itu akan menghit kita atau menyentuh kita dan akan membuat kita, down kalau kita nggak kuat dan itu akan susah banget kita jadi orang tuh kembali happy, kembali, bersyukur gitu. Jadi saya taruh kalau bersyukur tuh taruhlah di angka nomor 3 gitu, tapi ini yang pertama, nomor satu ya. Jadi nomor satu ntar dulu saya lihat dulu catatan saya ya di ini. Jadi, saya mau kasih, yang pertama itu maafkan dan lepaskan ya. Tentunya banyak hal yang kita alami dalam, hidup pasti kayak kita kalau misalkan putus sama pacar itu paling 3 bulan rasa sakit atau kecewa tuh hilang ya gitu. Tapi ada hal-hal yang misalkan kita alami, misalkan kita kehilangan orang, kita sayangi gitu atau orang yang, berarti dalam hidup kita gitu kan. Rasa emosi, rasa kayak nggak terima kenyataan itu ada gitu kan. Atau, kita pernah dibully masa kecil atau pernah mengalami, eee, kekerasan dalam rumah tangga gitu kan, melihat orang tua, sering bertengkar, orang tua selingkuh, orang tua pokoknya, hal-hal yang banyak hal sekali terjadi dan banyak sekali emosi-emosi yang kita simpan,
yang kita pikir it's okay, I'm okay, yang kita pikir it will be not affect me, tapi itu jangan diabaikan dan maafkan dan lepaskan, artinya itu lebih baik pada saat itu teman-teman ya, karena nanti tuh akan bakalan susah gitu kan ya gitu teman-teman. Jadi tentunya kalau kita sering menampung, emosi gitu kan, nanti tuh kenapa tuh ada orang tuh sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit kayak jealous gitu kan, sedikit-sedikit kayak Fuh, kayak dia jadi nggak berani ngomong, nggak berani ekspresikan dirinya gitu kan. Itu kayak gitu teman-teman. Jadi itu maafkan dan lepaskan. Dulu waktu saya ingat saya masih, usia muda gitu kan, ada satu teman, senior saya gitu, saya sempat ngobrol sama dia dan dia kalau misalkan saya kan orang Kristen. Nah, jadi itu kita tuh ngomong misalkan, kalau misalkan kita berdoa tuh ya begini, "Ya Tuhan, eee, aku, eee, aku mau mengampuni walaupun itu susah bagi aku," kayak gitu. Jadi ini tips juga buat, kalian ya. Nah, karena kan orang tuh yang tadi seperti aku bilang karena dendam, rasa kecewa, rasa sakit hati, terus kayak kalau misalkan kita, memaafkan dan melepaskan itu sebenarnya di dalam kepala kita atau di apa yang di ruang bawah sadar kita tuh sebenarnya kan kalau kita lagi sadar tuh kita bilang, kita oke sih, kita nggak marah sih, it's okay lah gitu. Tapi sebenarnya enggak gitu loh teman-teman. Jadi itu juga kan lebih baik secepatnya, nggak usah di ini ya, ditahan gitu kan, kayak gitu. Jadi lebih lebih nggak menguras energi dan lebih memberi kedamaian dan sukacita di hati gitu kan teman-teman. Kemudian yang berikutnya ini ya teman-teman, saya pribadi, saya kasih ini dulu nomor 3, nomor 2 gitu ya, bersihkan niat kita gitu ya. Teman-teman, saya selalu punya satu kepercayaan bahwa, ke saya pergi, jika niat saya, tulus gitu, pasti ada orang yang mau bantu saya. Pasti ada orang yang mau ngasih jalan untuk saya gitu kan, gitu. Jadi jangan kita, lakukan sesuatu tuh karena ada maunya gitu, karena gitu kan. Karena mau ada keuntungan buat kita yang kita ini ya. Ini saya mau satu kesaksian dulu ya teman-teman ya. Nah jadi, singkat cerita ya, saya itu, mmm, saya ketemu suami istri yang secara nggak sengaja gitu, pokoknya, waktu itu mereka datang, saya antar mereka kayak guide gitu, tapi itu cuman sekitar 2 jam gitu saya ngantar mereka gitu kan teman-teman. Mereka mau bayar tapi saya nggak mau gitu, tapi, juga di lain hari mereka minta saya untuk buatkan apalah gitu, makanan gitu kalau nggak salah. Tapi saya tidak mau dibayar karena bagi saya itu, eee, saya nggak butuh maksudnya gitu ya. Padahal itu, mereka punya pekerjaan yang bagus di Belanda dan mereka eee, punya uang gitu ya. Jadi gitu teman-teman ya. Tapi menariknya tentunya saya juga menolong banyak orang di luar itu dan, eee, karena niat-niat saya selama mereka di sana, saya selalu berniat yang baik, saya nggak pernah minta apapun gitu. Itu, dan, waktu mereka pulang kalau mereka mau ngasih ya, saya ambil, kalau enggak ya enggak gitu kan. Gitu teman-teman ya, jadi singkat cerita gitu kan. Nah jadi, eee, imbalannya saya tuh tidak kebayangkan saya
mau menikah dan akan tinggal di Belgia dan akan bisa pergi-pergi ke Belanda, ke Amsterdam ya. Ini di city sentralnya Amsterdam ya teman-teman. Jadi bayangin kalau ke sana di Amsterdam itu kalau mau nginap paling kan mahal gitu kan, mau nginap gitu. Apalagi kita kemarin bawa mama papa nginap nginap gitu kan. Jadi selama saya bolak-balik selama ini di Belanda mulai dari tahun 2017, itu saya nggak pernah bayar hotel teman-teman. Saya makan, saya tinggal di rumah mereka, bahkan mereka tuh ngomong, "Kamar ini tuh punyamu, jadi kamu bisa datang dan pergi kapan aja, bebas," gitu teman-teman. Nah jadi itu teman-teman, ini adalah sebuah cerita, singkat yang ini yang nyata ya teman-teman ya. Kalian bisa tanya mereka dan, I'm really 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 thankful, really grateful for that. Jadi itulah teman-teman. Jadi kalian jangan pernah, punya niat buruk terhadap prasangka buruk sama siapapun gitu ya. Jangan gitu. Aku kadang kalau misalkan kadang kan kita jealous juga sama orang, misalkan orang, dapat, nilai bagus atau apalah gitu kalau masuk sekolah. Guys, kalau misalkan aku kedapatan diriku kayak, jealous sama orang tuh, itu tuh aku marah sama diriku. Aku marah dan aku nggak tahu gimana caranya supaya aku tuh bisa kayak get out of the situation atau the feeling atau emosi kayak gitu, itu. Jadi aku selalu bilang, aku punya satu kepercayaan gini, ini yang selalu aku bilang, I'm really happy for her, for him. Jadi aku selalu berbahagia dengan kebahagiaan orang lain gitu. Karena itu ibaratnya yang sesungguhnya gitu kan. Gitu teman-teman. Nah, sekarang kan kita udah melepaskan tuh, bersihkan niat kita dan kalau misalkan itu semua bagus, eee, kita itu lebih gampang jadi orang yang bersyukur, gitu kan. Jadi kan, bersyukur setiap hari, jadi ini syukur setiap hari ya teman-teman ya. Saya punya satu kebiasaan dulu waktu saya masih, zaman sekolah, masih nggak punya apa-apa, ya masih kere gitu kan. Nah itu saya punya kebiasaan satu, setiap pagi saya bangun tuh berdoa dan sebelum saya tidur tuh saya berdoa. Itu satu-satu kebiasaan yang luar biasa. Tetapi, itu salah satu bentuk saya bersyukur, saya saya tahu bahwa hari, eee, ha bik contohnya kalau misalkan saya bangun, saya berdoa, "Tuhan, today is gonna be a great day," gitu kan, kayak gitu kan. Jadi, kayak saya itu membuka pintu, saya membuka hati saya, pikiran saya, jiwa saya ke hal, dari mulai nafas saya masih ada tuh saya bersyukur gitu. Jadi kayak ini, kita tuh ibaratnya energi gitu ya. Jadi kalau, saya selalu bilang sama adik saya, hidup tuh seperti cermin, ya. Jadi contohnya kalau saya lihat di cermin saya senyum gitu kan. Kalau misalkan saya marah, marah gitu. Jadi itu ibarat dalam kehidupan setiap hari teman-teman ya, kayak gitu ya. Jadi energi, itu kalau dalam bahasa Inggris itu dibilang, it's universal law gitu kan. Jadi hukum tarik-menarik ya. Bener deh. Jadi teman-teman kalau belum baca, kalian bisa baca itu, ada bukunya, aku punya buku ini di sini gitu, entar aku ambil dulu ya, saya kasih lihat dulu. Nih buku ini. Buku ini tuh menarik, akan mengajarkan teman-teman gimana sih teman-teman itu harus punya rasa syukur atau harus kayak gratitude ya, punya rasa syukur gitu ya. Oke teman-teman, itu yang ketiga ya. Terus yang berikutnya, teman-teman, jaga hubungan dengan, Tuhan atau dengan sumber ilahi atau lebih tepat ya secara, hubungan kita masing-masing. Kok itu ada anjing di luar sana? Kayaknya itu di belakang sana ya. Oke jadi, saya kan tadi udah bilang tuh kebiasaan saya.
Jadi setiap orang kan punya kepercayaan berbeda-beda ya. Jadi itu kita tuh dulu saya itu percaya sekali ya, artinya gini, saya meluangkan waktu saya untuk berdoa, saya meluangkan waktu saya untuk ke gereja, saya meluangkan waktu saya untuk, dengan komunitas gitu kan. Nah, jadi, eee, apa ya, ada semacam suatu kepercayaan itu dalam hati saya, jadi kayak harapan itu terus ada gitu setiap hari ya, gitu teman-teman. Jadi membuat kita tuh nggak takut dan membuat kita tuh lebih percaya diri, membuat kita tuh lebih tenang, lebih ya pokoknya semua itu yang teman-teman tadi. Jadi waktu berdoa itu adalah waktu yang kayak sejenak gitu ya. Kadang dulu itu berdoa, beda gitu ya dengan sekarang. Kalau misalkan sekarang, saya tuh di sini di Belgia saya, jarang ke gereja, hampir hampir nggak pernah gitu ya, to be honest gitu. Karena, banyak kerjaan gitu, banyak hal yang gitu, kerja juga gitu kan. Jadi saya juga lagi berusaha untuk mengganti lifestyle saya dan seperti seterusnya. Jadi itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus punya satu pegangan dalam hidup ya. Pegangan itu kan kita nggak bisa maksa, lu harus ke ini, kayak itu," gitu kan. Enggak gitu kan teman-teman. Kita harus, aku lihat dari perspektif ini ya, kayak aku dan suami gitu ya. Suami dia dia kayak menurut dia tuh lahir Katolik, tapi mereka tuh lebih percaya kayak wetenskap, kok bahasa Belanda sih, kayak lebih ke ini ya, saintis gitu ya, dan mereka, buat dia, it's okay gitu ya. Aku aku nggak pernah, kayak nge-judge dia gitu, kadang kita diskusi tapi, it's okay aku bilangnya. We 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 born and we growing up, we see, we believe in different things, and for me it's okay, you know. Jadi kayak gitu. Kemudian ini yang berikutnya, kita harus, kok harus ya? Iya, kayak harus. Kita harus, tebar cinta dan tebar kedamaian dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Karena itu tadi, energi itu kan magnet. Jadi, dalam bahasa Inggris dibilang, "Whatever you think, whatever you feel, whatever you imagine, you attract to you," oke? Jadi apa yang kita pikirkan, kita bayangkan, kita perkatakan, itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang kita akan tarik ke dalam kehidupan kita gitu, teman-teman ya. Jadi itu harus perlu diingat ya. Jadi orang-orang di sekitarmu, teman-teman, satu tips juga dari saya ya, kalau kalian rasa dalam pertemanan itu nggak ada benefitnya, it's drawing, kayak cuman bikin energimu habis, kamu nggak happy, kamu nggak perlu basa-basi ya, kayak mau terlihat cool, mau terlihat, fit in gitu, nggak usah gitu, nggak perlu, sendirian aja nggak apa-apa gitu kan. Gitu teman-teman. Jadi tidak perlu kayak, mau terlihat kayak punya teman itu nggak perlu teman-teman, to be honest, nggak usah gitu kan. You will be okay, oke? Jadi itu ya teman-teman. Jadi kita harus punya apa itu, tapi itu makanya tadi saya bilang kan, orang kalau dalam kehidupannya dia dia happy, dia dia tahu ini kan, itu mau mau tebar cinta, mau tebar kedamaian, mau bersyukur tuh lebih gampang gitu kan. Karena kalau nggak itu nggak bisa, kayak mau senyum pun disambar petir pun nggak bisa teriak gitu kan, nggak tahu itu gimana caranya kan. Nah berikutnya ini, kita harus terima, diri kita ya,
dan jalan hidup kita gitu kan. Jadi setiap orang kan punya latar belakang berbeda, punya bentuk dan, apa ya, karena orang kalau nggak kenal dirinya, orang nggak tahu dirinya, orang yang nggak menerima dirinya, yang nggak obsesi sama dirinya, itu nggak bakalan tahu take care of themselves gitu kan, nggak tahu mau gimana caranya sih itu. Dan itu tuh, mmm, membuat dia tuh jadi nggak percaya diri gitu kan, buat dia jadi, eee apa ya, susah untuk bisa tumbuh jadi orang kayak lebih dewasa gitu kan, gitu. Menurut aku sih kayak gitu teman-teman ya. Terus apalagi, ini ya teman-teman, ini juga, yang berikutnya ini tuh, tadi kan saya sudah sempat, sebutkan ya. Jadi kita tuh harus berbuat baik tanpa alasan ya. Jadi banyak hal yang terjadi dalam hidup saya gitu, saya kasih contoh tadi kan itu yang orang Belanda, tapi ada orang Belgia juga yang hampir sama ceritanya, dan ada juga orang Jerman gitu, ada juga, jadi macam-macam gitu teman-teman. Karena ini, kebaikan-kebaikan yang saya tabur dulu itu, dan tentunya bukan cuma kepada mereka-mereka ini, tentunya ada banyak sekali orang juga yang saya lakukan hal yang sama, tapi kita nggak punya kontak gitu, dan it's okay gitu kan. Karena saya selalu percaya, mmm, mungkin bukan dia yang Tuhan akan kirim ke hidup saya gitu untuk bantu saya di saat saya susah, tapi orang lain, dan itu akan membuka koneksi baru dalam hidup saya dengan, apa namanya, pertemuan atau kesempatan baru dan berkat yang baru dalam hidup saya, kayak gitu teman-teman ya. Jadi, itu, dan yang terakhir, teman-teman, hidup diberkati itu bukan hidup tanpa masalah ya. Jadi, eee kita tentunya kan, kita waktu sekolah kan kita nggak belajar bagaimana sih kita menghandle atau ya menghandle gitu, atau, how to say, kayak gimana kita, menghadapi masalah ya, entah itu dalam keluarga, ya entah itu suami istri, masalah apapun masalahnya teman-teman. Teman-teman, kunci yang pertama itu kita harus tenang gitu kan, tenang gitu kan. Harus tenang, kita harus, tahu kalau memang, aku selalu bilang sama adekku dan juga, orang-orang terdekat aku bahwa, you have to be honest ya, kita harus jujur. Misalkan, adekku kan lagi bangun usaha tuh di Indonesia, aku bilang kalau memang nggak ada uang, belum bisa bayar karyawan, atau ada hal yang lain itu, lagi bangun, masih pembangunan gitu, masih belum punya uang gitu, just be honest to people ya. Karena kalau kita be honest ya gitu, kita nggak perlu, eee, berbuat, apa namanya, pura-pura atau ngasih, kalau maksudnya kita harus jujur ya, kalau memang ada ya ada, kalau nggak ada ya ada. Maksudnya itu kayak contoh begitu ya. Jadi kita apapun dalam hidup tuh kita bersihkan niat, kita harus jujur dengan segala sesuatu gitu kan. Itu dari aku ya teman-teman. Oke? Dan selanjutnya teman-teman, terima kasih kalau teman-teman suka sama video ini, tolong di-like dan di-komen dan di-share. Teman-teman juga, saya buatkan Instagram baru, saya kasih judul ruang apa itu ya, ruang berarti gitu kan teman-teman. Karena saya meyakini dan percaya kita di dunia ini kita dilahirkan dengan maksud dan tujuan yang mulia. Kita punya sesuatu yang berharga, cerita yang berharga yang akan membuat semua orang terinspirasi atau enggak juga. Saya percaya itu, dan saya lihat
saya lihat dan saya, eee, ya melihat dalam kehidupan, di sekeliling hidup sekarang ini kayak orang tuh mau kayak orang tuh lebih ke sosial media dan orang tuh kayak mau ngomong aja, mau punya teman yang untuk curhat itu atau deep talk gitu, kayak gitu tuh susah gitu, nggak orang kayak malu kan gitu, takut di-judge gitu, takut kayak malu untuk terbuka dan seterusnya gitu. Jadi, semoga bisa tercapai gitu dan semoga ini juga, video ini bisa kalian, mendapatkan sesuatu dari video ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi, bye.